Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugita Mahendra dengan NIM 3JJ-067 dari Praktikum C di Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang I2C dan sensor. Di pengertian I2C sendiri atau Integrated Circuit adalah metode komunikasi serial yang digunakan untuk menghubungkan microcontroller dengan perangkat lain seperti sensor, LCD, EEPROM, dan model elektronika lainnya. I2C dikembangkan agar banyak perangkat dapat terhubung hanya menggunakan dua jalur kabar, yaitu SDA dan SCL. SDA digunakan untuk mengirim data, sedangkan SCL digunakan sebagai sinyal clock atau sinkronasi komunikasi data. Fungsi dari I2C sendiri, fungsi utama I2C adalah mempermudah komunikasi antar perangkat elektronika. Dengan menggunakan I2C, microcontroller dapat membaca data dari sensor atau mengontrol modul lain hanya dengan dua kabel komunikasi. I2C membuat rangkaian menjadi lebih sederhana. Membuat rangkaian menjadi lebih sederhana, hemat kabel, dan mudah digunakan pada sistem microcontroller seperti Arduino dan Raspberry Pi. Kemudian selanjutnya ada cara kerja I2C. Cara kerja I2C dimulai ketika microcontroller sebagai master mengirimkan sinyal clock melalui jalur SCL. Setelah itu, data dikirim melalui jalur SDA menuju perangkat slave seperti sensor atau modul lainnya. Setiap perangkat I2C memiliki alamat khusus sehingga microcontroller dapat memilih perangkat mana yang akan diajak berkomunikasi. Dengan sistem alamat ini, banyak perangkat dapat dihubungkan dalam satu jalur I2C. Kemudian ada pengertian sensor. Sensor sendiri adalah komponen elektronika yang digunakan untuk mendeteksi perubahan kondisi di lingkungan seperti suhu, cahaya, jarak, tekanan, dan kelembapan. Sensor akan mengubah kondisi tersebut menjadi sinyal listrik agar dapat diproses oleh microcontroller. Sensor sangat penting dalam sistem otomatis karena berfungsi sebagai alat input atau pembaca kondisi lingkungan. Adapun jenis-jenis sensor, terdapat berbagai jenis-jenis sensor yang sering digunakan dalam elektronika dan otomasi. Contohnya sensor suhu, sensor cahaya, sensor jarak, sensor kelembapan, sensor tekanan, sensor gerak. Setiap sensor memiliki fungsi berbeda sesuai kebutuhan sistem elektronik dan kebutuhan sistem itu sendiri. Ada penerapan I2C dan sensor. I2C dan sensor banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia industri. Contohnya pada sistem monitoring suhu, robotika, dan smart home, alat kesehatan, dan otomasi industri. Dengan komunikasi I2C, microcontroller dapat membaca data sensor secara lebih mudah dan efisien, sehingga sistem bekerja lebih cepat dan rapi. Kemudian langsung ke kesimpulan, I2C adalah metode komunikasi serial yang menggunakan dua jalur kabel untuk menghubungkan perangkat elektronika. Sensor berfungsi mendeteksi kondisi lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. I2C dan sensor sangat penting dalam sistem microcontroller dan otomasi modern karena mempermudah komunikasi data antar perangkat elektronik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kode untuk praktikum yang saya buat dan saya akan jelaskan kode tersebut menggunakan program ini merupakan program STM dan ESP32 yang dimana itu adalah praktikum saya menggunakan I2C sensor. Program ini digunakan untuk memindai scan bus I2C guna mendeteksi perangkat yang terhubung pada microcontroller. Program ini akan memeriksa seluruh alamat I2C dari 0x01 hingga 0x7F, kemudian menampilkan alamat perangkat yang berhasil terdeteksi melalui serial monitors. Selain itu, program juga mencoba mengidentifikasi jenis perangkat berdasarkan alamat I2C yang umum digunakan seperti OLED SSD, RTC DS3231, sensor BMP,
EEPROM, dan perangkat lainnya. Proses pemindahan dilakukan secara berulang setiap 5 detik sehingga pengguna dapat membantu perubahan perangkat yang terhubung pada bus I2C secara real time. Nah, di sini kan ada STM dan 32. Jadi sebenarnya sama tapi berbeda. Kedua program ini memiliki fungsi sama, yaitu melakukan pemindahan perangkat. Ini melakukan pemindahan perangkat pada bus I2C dan menampilkan alamat perangkat yang ditemukan. Perbedaan terletak pada platform yang digunakan, yaitu ESP32 menggunakan ASP-IDF dan FreeTrust dengan fungsi I2C Master Probe. Ya, ini ada Master Bus kan. Serta memiliki daftar identifikasi perangkat yang lebih lengkap, sedangkan program S332 ini menggunakan HAL library dengan fungsi HAL library dengan fungsi I2C is device ready untuk mendeteksi perangkat. Selain itu, STM32 menggunakan HAL delay untuk jeda program, sedangkan ESP32 menggunakan VTEX delay. Karena berjalan di lingkungan FreeTrust, secara fungsi keduanya sama, hanya berbeda pada library, struktur program, dan platform microcontrollernya. Kemudian setelah ini saya akan memberikan video project praktikum yang saya akan buat, dan disitu kita akan mempraktikannya. Ya, itu saja. Lanjut ke video selanjutnya. Oke, sekarang untuk percobaan pertama yaitu ESP dengan project RTOS. Di sini kita menggunakan output yaitu HCSR 04 dan LED biasa dengan menggunakan ESP32. Yang di sini kita lihat untuk penguploadannya sudah sukses. Kita upload lagi. Ya, kita bisa lihat untuk penguploadannya sudah sukses. LED dan HCSR-nya sudah menyala juga. Lalu kita akan cek pada bagian outputnya untuk RTOS-nya. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk outputnya, yaitu cara kerjanya ini bergantian. Jadi kita akan review sebentar. Jadi pada bagian LED pin 2 ini itu akan on, lalu beberapa millisecond kemudian, yaitu 200 millisecond, dia akan berpindah ke sensor, dan sensor kita memberi yaitu 500 millisecond. Jadi untuk project kali ini RTOS ini task satunya yaitu LED pin, lalu kemudian sensor HCSR. Jadi untuk RTOS ini itu supaya tingkat akurasi sensornya lebih tinggi ya.
karena eh, karena output bekerja secara bergantian. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini LED untuk tas 1 dan untuk sensor HCSR itu adalah tas 2. Oke, kali ini kita ke percobaan 1 dengan menggunakan STM32 dengan project Free RTOS. Di sini teman-teman bisa kita lihat untuk penguploadannya sudah selesai. Di sini terlihat sukses untuk project STM32. Kita bisa lihat untuk outputnya kita menggunakan lampu LED internal dan juga sensor HCSR. Kita bisa lihat untuk outputnya sendiri kita bisa lihat untuk tas 1 dan tas 2. Kita pause dulu terlebih dahulu. Kita bisa lihat untuk tas 1 LED on, lalu kemudian LED-nya mati berkedip, lalu yang bekerja adalah HCSR. Kita bisa lihat untuk sensornya keluar sekian senti, dan project percobaan 1 ini berhasil, yaitu Free RTOS. Oke, sekarang percobaan kedua yaitu project bebas. Kita bisa kombinasikan project Free RTOS ini dengan komponen modul-modul lain. Seperti yang kita lihat di sini, kita akan kombinasikan dengan push button, yaitu untuk interrupt. Di sini bisa kita lihat untuk programnya sudah sukses terupload. Langsung saja kita ke terminalnya, dan juga untuk hardware-nya sudah berjalan. Kita langsung ke terminalnya. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk terminalnya. Kita bisa lihat tas 1 LED on, tas 2 HCSR on, lalu kembali lagi ke tas 1. Jadi cara kerjanya secara bergantian agar memori yang dipakai lebih sedikit dan akurasi sensornya lebih akurat. Oke, untuk tombolnya, karena kita menggunakan tombol untuk interrupt, kita akan hold pada tombol, dan apa yang terjadi kita akan lihat. Untuk tombolnya kita hold dan sistem disable. Kita hold, kita masih posisi hold, LED mati dan juga sensor mati, seperti itu. Lalu kita akan lepas, dan program akan berjalan lagi. Ya mungkin untuk project yang percobaan kedua ini hanya sampai situ saja, hanya menambahkan push button untuk interrupt. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.